Sekarang mari kita lihat dulu satu persatu kosakata atau kata-kata yang digunakan di dalam sumpah ini. Dua ayat pertama, yaitu wan naziat dengan wan nasyitat, dua-duanya bersinonim dalam makna, yaitu mencabut. Kata naziat itu berakar dari kata naza'ah. Apa artinya naza'ah? Hawwala syai'an maudi'ihi, memindahkan sesuatu dari tempatnya. Memindahkan sesuatu dari tempatnya. Nah, upaya memindahkan tersebut digambarkan dengan usaha yang sangat keras. Di mana ditemukan makna keras itu, yaitu adanya garkan. Garkan itu bermakna sampai ke ujungnya, sehingga garkan juga diterjemahkan sebagai tenggelam. Nah, ini baru kita bicara kosakata ini, belum kita menangkap apa makna yang diinginkan. Demi yang mencabut sampai ke ujungnya, sampai sedalam itu. Nah, kalau an-nasyitat secara harfiah itu bermakna bekerja dengan sukacita, sehingga ulama kita menerjemahkannya bahwa sekalipun juga ini mencabut sama dengan yang kedua, tapi berbeda caranya. Dan kita perhatikan kata-kata ini yang mencabut ini memerlukan objek penderita, sementara dalam ayat ini tidak disebutkan. Nah, kalau mencabut kan pasti ada yang dicabut. Ini tidak disebutkan, tidak dijelaskan di dalam ayat ini. Maka muncul pertanyaan bagi para ulama kita adalah apa sesungguhnya yang dicabut, dan siapa pelakunya, dan kapan dilakukan. Ini yang menjadi tanda tanya bagi para ulama kita. Nah, kita mengutip salah satu pendapat ulama dan dari sahabat Rasulullah SAW adalah Abdullah ibnu Mas'ud, yang sering disapa hanya dengan sebutan Ibnu Mas'ud. Beliau ini adalah salah seorang sahabat Rasulullah, kepercayaan Rasulullah SAW dalam berbagai hal. Kita kutip juga pendapatnya Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas ini juga sahabat Rasulullah sekaligus sebagai sepupu Nabi, karena Abbas bersaudara dengan Abdullah. Mereka ini memberi penjelasan tentang pertanyaan-pertanyaan tersebut. Beliau ini, dua ahli tafsir ini, sahabat, berpendapat bahwa yang dicabut adalah ruh anak cucu Adam, dan yang mencabutnya adalah malaikat yang ditugasi untuk itu. Nah, kembali kita mau mengatakan bahwa sekalipun kedua kata ini, an-naziat dengan an-nasyitat ini bersinonim dalam makna mencabut, akan tetapi berbeda dari sisi cara mencabut. Kalau ayat pertama berarti mencabut dengan kasar dan keras, ya,
kemudian ditenggelamkan di neraka. Sementara yang kedua bermakna mencabut dengan penuh kesenangan. Jadi kalau demikian lebih lanjut Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas menjelaskan bahwa yang dicabut dengan keras adalah ruhnya para penjahat, sedangkan ruhnya orang-orang yang baik dicabut dengan lemah lembut. Dan ini juga disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu riwayat. Itu kata yang pertama dari sumpah yang pertama dan sumpah yang kedua. Sumpah yang ketiga dalam ayat 3 ini, dalam 3 ayat pertama ini, as-sabihat, secara harfiah itu bermakna menjauh dari tempatnya semula. Ya. Sehingga kata sabahah itu bermakna berenang. Orang yang berenang satu arah maka akan meninggalkan tempat semulanya lebih jauh lagi. Nah, dalam kaitannya dengan ayat pertama dan yang kedua bermakna mencabut roh, maka sumpah yang ketiga ini bermakna maut. Bermakna maut. Seperti diriwayatkan oleh Ibnu Jabir. Ya. Ini juga Ibnu Jabir ini adalah sahabat daripada Ibnu Abbas. Ya, sahabat daripada Ibnu Abbas ini. Beliau ini memang agak lambat lahir pada tahun 21 Hijriah pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Beliau ini bukan sahabat tapi masuk kategori tabi'in, ya, karena tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ini mendapat posisi gelar di kalangan tabi'in sebagai imamnya tabi'in pada masanya. Dan beliau memang ahli tafsir. Dia dekat dengan Ibnu Abbas. Kalau Ibnu Abbas ini adalah sahabat. Kenapa diterjemahkan sebagai maut oleh Ibnu Jarir ini? Karena beliau mengatakan mautlah yang membuat ruh berpisah dengan jasadnya. Ibaratnya orang berenang meninggalkan tempatnya semula. Makanya ia pula yang membuat manusia ibarat berenang menuju suatu tempat dan berpisah dengan alam dunia. Allah memperserupakan maut dengan berenang. Oleh karena boleh jadi di antara yang berenang itu ada yang tenggelam dan ada yang selamat. Sukses. Itu salah satu sisi. Tapi pada sisi yang lain juga as-sabihat ini selain bermakna maut juga bisa diibaratkan, ini pendapat ulama, ini juga bisa diibaratkan sebagai malaikat yang bertugas untuk mencabut nyawa, yang bekerja sesuai dengan perintah Allah. Ya. Ibaratnya malaikat ini tidak pernah berhenti berenang mencari orang yang sudah sampai ajalnya. Begitu sampai lagi nih, berenang sampai lagi nih, sampai lagi. Jadi ini dua makna yang bisa muncul daripada as-sabihat ini. Mana yang benar?
Allah yang Maha tahu. Karena sesungguhnya pendapat para ulama tafsir itu adalah hanya berupaya untuk menangkap makna yang dia pahami. Makna sesungguhnya adalah ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu melalui kaidah-kaidah, indikator-indikator. Ya. Jadi selain maut bermakna sabihat bermakna maut, juga bermakna malaikat yang senantiasa tidak pernah berhenti menyebar di seputar kita. Boleh jadi ada malaikat berenang di samping kita, kita tidak tahu. Tak, Ustaz. Ya, namanya sabihat, berenang. Ya. Kemudian kata selanjutnya adalah as-sabiqat. Ya, as-sabiqat ini biasa menjadi bahasa sekarang ini musabakah, berlomba. Jadi ia tidak dituturkan, tidak menggunakan waw wasabiqat, tetapi justru menggunakan fah, ya, fasabiqat. Apa maksudnya itu? Karena ingin menghubungkan antara makna as-sabiqat dengan makna maut. Nah, as-sabiqat dalam ayat ini sebenarnya ada sebuah bentuk makna kiasan dan kita maknai cepat. Jadi maut ini sesungguhnya cara kerjanya cepat. Ya, jadi maut cara kerjanya cepat, begitu juga malaikat cara kerjanya cepat, cekatan dalam mengerjakan tugasnya, mencabut roh. Jadi kalau demikian, mungkin kita tidak salah kalau kita menerjemahkan, memahami antara ayat 3 dan 4 ini, demi maut yang sangat cepat mendatangi manusia. Maut yang datang menjemput nyawa seseorang tentu melalui malaikat yang ditugaskan untuk itu. Ya. Di mana letak cepatnya ini? Cepatnya maut itu biasa tidak disangka-sangka ilabek sianu. Ya. Sementara bicara labek sih cepat sekali. Karena memang kita pernah mengatakan yang paling dekat daripada hidup ini adalah mati. Tidak ada sesuatu yang lebih dekat dari hidup ini kecuali mati. Sekarang kita tidak garisnya. Kalau tidak hidup mati. Nah, itu cepatnya itu. Begitu juga malaikat yang ditugasi. Seperti kita baca di dalam surat Sajadah itu, kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Kul, katakanlah, malaikat maut yang diserahi tugas untuk mencabut nyawamu akan mematikanmu. Yatawaffakum malakul maut allazi wukkila. Wukkila itu diberi kekuasaan oleh Allah untuk mencabut. Jadi Allah menugaskan malaikat untuk mengatur urusan manusia di dunia, termasuk juga urusan di akhirat. Jadi sangat jelas keterlibatan malaikat ini dalam kehidupan manusia. Nah, tidak boleh tidak dipercaya, karena ini adalah pernyataan Allah. Kita lihat di dalam surah ayat lain, lahu muaqqibatun min baini yadayhi min wa min khalfi yahfazunahu min amrillah. Ya. Bagi manusia itu ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran.
Malaikat-malaikat ini bergiliran kepada manusia ini. Oplosan ini malaikat menjaga manusia. Ya. Ada di bagian muka dan ada di bagian belakangnya. Apa tugasnya untuk menjaga manusia ini? Tentu atas perintah Allah. Ya. Tentang kapan terjadinya 1 dan 3 ini, itu kita tidak tahu. Tetapi di dalam surah ini Allah telah menjelaskan bahwa terakhir terjadinya itu adalah yauma tarjufur rajifah. Disinilah kita mengatakan bahwa tadinya itu berbagai macam penafsiran. Apa itu an-nasiat, apa itu an-nasitat, apa itu as-sabihat, terjawab di ayat yang ke-6 ini, dan inilah jawabannya sumpah yauma tarjufur rajifah, pada hari ketika terjadi kegoncangan dengan goncangan yang sangat dahsyat. Tatbauhar radifah, setelah itu disusul lagi dengan goncangan baru. Apa yang terjadi pada saat itu? Qulubun yauma isin wajifah, hati manusia pada saat itu sangat gentar. Absaruha khasyiah, pandangan mereka tunduk takut. Ya. Memang ini ayat sungguh sangat mengerikan. Jadi ayat ini semakin memperjelas makna-makna ayat sebelumnya. Maka pertanyaan selanjutnya yang muncul, sesungguhnya yang bergoncang itu apa? Maka pada ayat 6 ini yang hanya menyebutkan adanya goncangan, diperjelas di ayat lain. Apa yang bergoncang? Yauma tarjuful ardu wal jibalu wal kanatil jibalu kathiban mahila, yaitu yang bergoncang dengan dahsyat bumi dan seluruh gunung-gunung, dan menjadikan gunung itu bagaikan tumpukan-tumpukan pasir yang berterbangan. Mengerikan ini. Ya, mengerikan tentu bagi mereka kalau ini hanya ayat yang dibaca. Jangan sampai putus asa kalau begitu. Kalau begitu, untuk apa kita beribadah? Ya. Kita akan disiksa dengan guncangan-guncangan seperti ini. Kita harus baca iza sulsilatil ardu zilzalaha. Ternyata seguncang-guncangnya dunia ini, bumi ini, ada di antara makhluk Allah, manusia tidak merasakan itu. Itu pernyataan Allah. Ya. Fama man sakulat mawazinuhu fahuwa fi isyatin radiyah. Bagi mereka yang berat timbangan amalnya, yang berkualitas amalnya, tidak ada urusan dengan kegoncangan itu. Tidak ada urusan. Nah. Tidak apa-apa Al-Quran menyampaikan seperti ini supaya menyadarkan manusia ini. Karena lebih banyak manusia yang tidak sadar dibanding yang sadar. Jadi dalam Al-Quran saya mencoba mencari apa maknanya ar-rajfah itu. Saya menemukan kata ar-rajfah itu memiliki 2 makna. Ya. Tentu dengan cara tematik. Makna yang pertama ar-rajfah itu tadi kegoncangan. Ternyata di ayat lain juga selain bermakna kegoncangan juga bermakna penyebar fitnah. Penyebar fitnah. Jadi gempa bumi ini disamakan
dengan satu kosakata orang yang suka menyebar fitnah. Memang terjadi kegoncangan orang yang difitnah itu, Pak, itu. Dan tidak sedikit, bahkan lebih kejam daripada mati, membunuh. Kalau membunuh ya satu orang saja yang kena sasaran, yang dibunuh tok saja yang mati. Tapi kalau difitnah, bukan hanya yang difitnah itu mendapatkan akibatnya, tetapi seluruh yang berkaitan dengan orang itu, mungkin sampai cicitnya, cucunya, cicitnya dan semacamnya. Mungkin pada suatu saat umpamanya saya difitnah oleh seseorang yang kejam, umpamanya dengan fitnah yang kejam, boleh saja yang menanggung deritanya nanti ini anak saya, cucu saya, cicit saya. Oh, tiba-tiba anak saya mau mendaftar di suatu perusahaan, jangan kau terima itu, bapaknya itu begini. Korban misalnya kono. Anak ini apa salahnya? Itu juga belum tentu dari fitnah itu. Makanya Al-Quran mengatakan fitnah lebih kejam daripada membunuh. Ya. Itulah al-murjifun ini disamakan dengan kegoncangan kiamatnya dunia ini. Jadi goncangan pertama itu disusul dengan goncangan berikutnya dengan kata radifah. Radifah. Radifah itu bermakna sinonim. Mutaradif bermakna, jadi ada goncangan yang sama yang terjadi setelah goncangan pertama itu. Karena orang mengatakan, ulama kita mengatakan yang datang menyusul. Jadi kalau demikian maka ayat yang ketujuh bermakna kegoncangan dahsyat susulan. Ya. Ulama kita memberi ulasan bahwa goncangan susulan yang dimaksud itu adalah seluruh planet-planet angkasa, langit, matahari, bulan hancur akibat goncangan tersebut. Nah, inilah kiamat ini. Tapi ada hadis lagi berkaitan, hadisnya sahih, hadisnya ini jelas sahnya, wala taqumus sa'atu wa 'alal ardi may yaqulu Allah Allah Allah. Tidak akan terjadi kiamat selagi masih ada yang berkata Allah Allah. Boleh diperiksa hadisnya itu. Ada juga mengatakan kiamat akan terjadi kalau sudah tidak ada lagi yang bersikir seperti itu. Ya. Ada juga hadis berkata tidak akan terjadi kiamat tidak akan menemukan seseorang kiamat seperti itu selama ia berucap Allah Allah. Semua itu disebutkan dalam hadis sahih. Ya. Jadi dahsyatnya ini kalimat ini, dahsyat sekali kalimat Allah Allah ini. Ya. Bagi mereka orang kafir, bagi mereka orang yang kafir, maka akan berkata, "A'inna lamarduduna fil hafirah." Itu terjadi kegoncangan apa dan semacamnya. Bagi orang kafir inilah yang berkata, yaqulu a'inna lamarduduna fil hafirah. Nah, apakah sesungguhnya kami benar-benar mau dikembalikan kepada kehidupan seperti ini? Nah, ini pertanyaannya pertanyaan heran dan mengejek, kayak tidak percaya. Kenapa? Ada alasannya. Orang kafir itu masih mau beralasan. Apa alasannya? Pada ayat berikutnya, aiza kunna izaman nakhirah. Bisakah terjadi yang seperti itu? Sementara ini kita sudah menjadi tulang belulang,
yang lapuk. Ya karena ini kan persoalan gaib. Belum terjadi ini kan? Belum terjadi, baru pemberitaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir berkata, tidak masuk di akal mau terjadi seperti itu. Aiza kunna izaman nakhira. Nah, kita sudah menjadi tulang belulang menyatu dengan tanah. Bagaimana caranya? Nah, qalu tilka izan qarrah hasyirah. Nah, kalau demikian itu adalah sesuatu penggembalian yang merugikan. Fa inna ma hiya zajratun wahidah fa idahum bis-sahirah. Jadi orang kafir ini masih mau beralasan akan datangnya hari kiamat. Nah, jadi setelah orang-orang kafir ini mendengar adanya hari kebangkitan sesudah mati, mereka merasa heran dan mengejek pernyataan-pernyataan Al-Quran dan pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking tidak yakinnya, tidak meyakini adanya kebangkitan, tulang belulangnya sudah lapuk menyatu dengan tanah. Bagaimana caranya mau terjadi seperti itu? Nah, orang yang berpaham seperti ini, inilah yang akan berhadapan dengan an-nazi'at, pencabutan nyawa secara kasar dan keras. Ya. Ini kan kita lihat surah sebelumnya ini, akhir daripada surah sebelum yang kita baca ini kan orang kafir mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, saking capeknya nanti disiksa. Ya Allah, jadikanlah kami tanah saja, tidak usah disiksa. Ya. Kenapa mau ngomong begitu? Karena menjelang itu, pada hari itu mereka sudah melihat tempatnya, oh dia akan disiksa di sana, makanya menolak. Tapi bagi mereka yang beriman justru ingin mempercepat supaya mendapatkan tempat yang mulia itu. Makanya satu saat saya pernah berkata, maut itu, mati bagi orang-orang yang beriman adalah suatu nikmat. Oleh karenanya orang yang mengucapkan kepada orang yang beriman itu adalah bukan hanya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, tetapi alhamdulillah. Cuma masalahnya nih, mampukah kita menyebutkan itu? Jangan sampai nalempar batu ke keluarganya. Sesungguhnya begitu, Pak. Nah, coba kita bandingkan. Mati itu kan pada hakikatnya mutasi. Ibaratnya dimutasi, dipindahkan. Umpamanya saya dipindahkan ke Kendari, umpamanya ya, atau dari Kendari kita dipindahkan ke Makassar, mutasi, Pak, itu ya. Nah, sekiranya kita dulu bekerjanya di pelosok-pelosok yang kurang fasilitasnya, kurang sarananya, lantas dipindahkan ke kota, apa kita bilang? Alhamdulillah. Kenapa kalau kita telah berada di dunia yang susah, nikmatnya tidak senikmat dengan apa yang kita dapatkan di akhirat bagi orang yang beriman, kenapa tidak berucap alhamdulillah? Seharusnya itu muncul, dan memang ada hadisnya. Allah berfirman itu kepada malaikat, dari mana malaikat? Ya Allah, saya datang mencabut nyawanya kekasihnya si anu. Jadi kau telah mencabut permata hatinya. Bila iya ya Allah. Apa dia bilang? Yang malaikat menjawab bahwa hamidakah, dia memujimu. Tuh, wastarja'aka, dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sesungguhnya
jika orang mati yang beriman itu selain mengucapkan innalillah juga alhamdulillah. Ya. Apa kata Allah dalam ayat itu? Bangunkan istana di surga dan beri nama Baitul Hamdi, istana pujian. Ya. Apakah ada orang yang bisa begitu? Oh ada, saya pernah temukan. Ya. Anak kesayangannya meninggal dan sementara memberi pengajian di satu tempat, orang datang menyampaikan, puang meninggal anak tak jatuh begini-begini. Alhamdulillah. Ini orang yang membawa berita kaget. Kenapa puang bilang begitu nama hati? Bilang, kau tidak tahu anak yang seperti itu tidak ada tempatnya kecuali surga. Tapi kira-kira bagaimana kita? Ya. Dan yang bisa melakukan itu adalah orang yang amanu, bukan al-mu'minun. Beda antara al-mu'minun dengan amanu. Ya. Al-mu'minun itu, kalau al-mu'minun itu hanya bermodalkan iman. Tetapi amanu adalah orang yang mengaktualisasikan imannya. Sehingga di dalam Al-Quran itu kita temukan siapa yang terhindar daripada asfala safilin, tempat yang paling hina. Allah mengatakan illal ladzina amanu. Tidak dikatakan illal mu'minin. Wal asri, siapa yang bisa lepas daripada kerugian? Bukan illal mu'minin, tapi illal ladzina amanu. Orang yang mengaktualisasikan imannya ini takut salah. Takut salah, sekecil apapun kesalahan itu. Saya mau memberikan salah satu, disebutkan dalam kitab itu, orang yang berada pada posisi amanu. Menurut saya, bayangkan yang mengaktualisasikan, bayangkan ulama ini di zamannya suatu saat mau pergi ke satu tempat yang jauh, tidak ada fasilitasnya, tidak ada kendaraannya, maka dia sewa onta. Separuh atau seperempat dari perjalanannya itu dia sadar ada barangnya yang ia lupa di rumah. Maka turunlah dari ontanya, kembali mengambil barang yang ia lupa di rumah. Orang bertanya, kenapa ki pulang Syekh? Sang ulama menjawab, ada barangku ku lupa di rumah. Kenapa ki jalan kaki? Nah ada tadi onta tak yang kita pakai. Dibilang ontaku ada di sana, saya simpan. Tempat saya ingat barangku. Kenapa tidak pakai pulang? Ulama menjawab, itu onta saya hanya sewa untuk pergi ke tempat sana, tapi saya tidak sewa untuk kembali mengambil barang yang saya lupa di rumah. Ini amanu yang begini nih Pak. Kalau mau dihitung, dibanding-bandingkan diri saya baru mukminun, ini orang sudah aman. Dan kira-kira insya Allah inilah yang tidak akan berhadapan dengan an-nazi'at, tidak akan berhadapan dengan an-nazi'at, tapi justru mungkin an-nasyitat. Dan bahkan di hadis dari Aisyah, boleh jadi orang yang seperti ini tidak merasakan apa-apa dan tidak diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira inilah pengajian kita pada subuh hari ini, karena selepas ini saya harus ke pesantren di tol. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batuk-batuk ini masih, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. atas kesempatannya dari pembahasan mengenai surat Al-Ma'idah. Saya hanya mau menghubungkan dengan surah Al-Fajr ayat 27 sampai 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu mutma'innah irji ila rabbika
radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannah. Iya. Melihat daripada penjelasan tadi surat An-Nazi'at menghubungkan dengan surat ini bahwasanya setiap kematian orang yang menghadapi kematian, apakah bila mana dibacakan surat ini akan membuatnya untuk kembali dengan tenang, jiwa yang tenang. Terus kedua, pada saat sakaratul maut ada beberapa tanda-tanda yang dialami oleh manusia. Ada pertanda apa yang dialami oleh seorang yang imannya baik dan kembali dengan surat Al-Hayat. Iya. Tentang membacakan orang ketika ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah itu hanya sekedar doa saja, ya, doa saja. Mudah-mudahan jiwa yang kita temani itu berdialog pada saat itu berada pada posisi jiwa yang tenang. Tapi jiwa yang tenang dibentuk sebelum berhadapan dengan maut, ya. Sama tadi kita katakan itu bahwa jiwa yang tenang itu fa'amma man sakulat mawazinu, yang berkualitas amalnya, ya. Jadi ayat Tuhan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang ini adalah pada hakikatnya orang yang telah sudah aman orang seperti itu, ya. Mudah-mudahan saja. Jadi itu hanya upaya dari kita untuk mudah-mudahan, tapi sesungguhnya nafsul mutmainnah itu dibentuk sebelum berhadapan dengan maut. Tentang adanya fenomena-fenomena yang muncul, penafsiran yang macam-macam terhadap orang yang sudah sakaratul maut. Ada yang berkata, oh bagus momentum matinya ya karena begini. Itu hanya penafsiran yang tidak mendasar, Pak. Ya. Tidak bisa kita menentukan bahwa oh mungkin bagus karena dia tenang apa. Jadi bagaimana dengan Umar bin Khattab yang mati ditikam? Apakah kita lantas berkata wah macilah kata Umar apa? Bagaimana dengan Khalifah Utsman bin Affan mati dengan di pedang, ujung pedang? Bagaimana itu? Jadi fenomena-fenomena ini susah kita mencari alasan untuk menafsirkan macam-macam. Cuma kita saja melihat tenang, belum tentu, ya. Karena berapa fakta-fakta, beranikah kita mengatakan bahwa Utsman dengan cucunya Nabi Hussein, bagaimana itu? Dan kalau dilihat secara kasat mata, bukan main, dipisahkan kepala. Bagaimana dengan Sayyidina Hamzah, paman Nabi, yang dicabut jantungnya oleh Hindu? Nah, jadi kita susah untuk gejala-gejala seperti itu, Pak. Banyak dalam sejarah-sejarah seperti ini yang muncul di permukaan bisa menjadikan rujukan kita bahwa kalau toh ada penafsiran dari masyarakat seperti itu, ya mudah-mudahan kita tidak langsung membantahnya secara frontal, ya mudah-mudahan saja tenang. Kita jadikan doa saja. Tetapi kalau itu menjadikan ukuran, saya tidak mau berpendapat seperti itu, Pak. Karena betapa banyak sahabat-sahabat Nabi yang mengalami kalau secara kasat mata, wah, mati ditikam, mati diparangi, mati diracun, mati dipisah. Nah, nih. Jadi saya kira begitu, Pak Budi. Iya. Bagaimana orang yang meninggal pada bulan suci Ramadan dan di hari Jumat? Iya. Sepertinya juga saya tidak mau berpendapat seperti itu, Pak. Akan ada juga berkata begini, ada juga biasa
wah mau foto nasa mati ke Mekah. Ya, penafsir Abu Jahal matinya di mana? Di Mekah. Jadi ya itu sangat relatif ya seperti itu Pak itu. Yang jelas bahwa yang perlu diperbaiki sebelum berhadapan dengan maut itu. Ya. Abu Lahab matinya di mana? Di Mekah. Abu Jahal matinya di mana? Di Mekah. Apakah lantas kita mengatakan oh selamanya Pak matiku di Mekah? Saya kira begitu Pak Budi. Ya. Ya. Ya silakan Pak. Berkaitan tadi dengan tingkatan amanu sama mu'minun. Iya betul. Nah, di dalam surah Al-Mu'minun sendiri diberikan satu kriteria, diantaranya adalah sholatihim khashi'un. Nah, diantara ada beberapa kriteria dalam surah Al-Mu'minun sendiri. Saya pikir bahwa Al-Mu'minun itu di atas daripada amanu itu sendiri, karena ini berkaitan dengan beberapa rangkaian kerja gitu. Jadi sedang melingkupi gitu. Kayak amanu mu'minun itu sudah masuk dalam tingkatan amanu. Iya. Coba perhatikan di surah Al-Hujurat ayat 15 kalau tidak salah. Allah berfirman, "Innamal mu'minuna," al-mu'minun itu allazina amanu. Mana yang lebih tinggi kira-kira? Sesungguhnya orang-orang beriman itu nanti bisa dikatakan kalau dia amanu. Itu kan definisi begitu. Coba terjemahannya Departemen Agama kan hanya berkata sesungguhnya orang-orang beriman adalah orang-orang beriman. Tapi di dalam Al-Quran secara struktural bahasa, innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang al-mu'minun allazina amanu, adalah yang amanu. Mana yang lebih tinggi? Tentang surah Al-Mu'minun itulah sebabnya dihadirkan sifat-sifat yang bisa mendukung Al-Mu'minun itu. Allazina hum ini, allazina hum ini, allazina hum ini. Diurai. Nah. Sudah boleh diperiksa semua itu kata-kata amanu selalu terselamatkan dari kehinaan. Nah. Summa radadnahu asfala safilin illa allazina amanu innal insana lafi khusar illa allazina amanu innamal mu'minun allazina amanu. Hanya saja orang-orang mukminun itu adalah amanu. Ya. Begitu cara saya Pak memahami, sehingga saya mengatakan orang mukminun belum tentu amanu. Tapi amanu pasti mukminun. Ya. Boleh kita berbeda Pak. Saya begitu memahami saya dengan pendekatan-pendekatan kebahasaan seperti itu. Ya. Dan coba kita lihat di surah Sajadah lagi. Apa yang dipakai kata kerja lagi di situ Pak. Itulah bedanya antara kata kerja dengan kata benda. Apa kata kerja? Kata kerja itu memerlukan action. Kata benda tidak butuh action. Tidak butuh action. Makanya di dalam kaidah bahasa, kata kerja itu berbuahkan buah daripada action. Kata benda buah dari apa yang membujuk pada kata benda adalah subut, statis. Jadi orang hanya mengaku, semua barangkali orang bisa mengaku saya beriman. Berarti sudah dikategorikan al-mu'minun. Tapi sebelum ia mengaktualisasikan imannya tidak bisa dikatakan amanu. Itulah sebabnya menggunakan kata kerja. Karena ada action yang dituntut di situ. Kata kerja ini fluktuatif. Fluktuatif. Semakin tinggi action seseorang mengaktualisasikan imannya, maka semakin tinggi pula posisinya di sisi Allah. Tapi al-mu'minun, kalau dia sudah mengatakan saya percaya adanya Allah, saya percaya adanya Rasul, saya percayanya malaikat, saya percaya ini, sudah. Tapi tidak ada action, karena tidak ada kata kerja, bukan kata kerja yang dipakai. Nah, itulah sebabnya dalam surah Al-Mu'minun itu untuk mengangkat derajat ini diberilah
Kad aflahal mu'minun allazina hum, disifati itu yang mau begini, berarti ada action. Ya. Saya kira begitu Pak. Ya. Saya kira sudah cukup. Saya mohon izin mau ke pesantren. Sekarang saya ditunggu di sana. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.